Selamat pagi warga Kota sudah di kawasan Taman Kota Lintang lantai 1 Gedung Negara Agraria. Bersama saya Dian, dan hari ini ada narasumber saya dari Pengadilan Negeri, ada Bapak Sulaiman SHMH selaku panitera. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Iya, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, dari kapan nih Bapak langsung kesini ya? Iya. Oke, orang kita akan membahas Perma 7 tahun 2022 cara baru pengadilan memanggil para pihak. Nah, jadi ini ada penerapan baru juga, ada e-summons ya. Nah, e-summons ini sebelumnya salah satu cara ya, pemanggilan para pihak secara elektronik melalui domisili elektronik yang terdaftar. Nah, ini sudah hadir di mana kita akan bahas lebih dahulu. Jadi e-summons ini sistemnya seperti apa Pak, dan seberapa jauh sih perbedaannya daripada surat seperti pos kayak zaman-zaman dulu itu Pak? Silakan. Oke. Sebelumnya saya menyapa warga Denpasar. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi dapat kami paparkan di sini bahwa mengenai Perma nomor 7 tahun 2022 ini adalah perubahan atas peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Jadi dapat dikatakan bahwa Perma nomor 7 ini penyempurnaan dari Perma sebelumnya. Di dalam Perma ini juga mengatur mengenai pemanggilan atau samban. Pada dasarnya di pengadilan itu kita sudah mengenal sebelumnya ada namanya ekor. Ekor itu istilahnya persidangan secara elektronik. Dan di bagian itu dalam ekor itu ada namanya filing atau maksudnya pendaftaran secara elektronik, e-payment, pembayaran secara elektronik atau melalui otomatis menggunakan kartu akun, ada juga e-summon. Ini yang nanti kita bahas ini, dan juga ada litigation atau persidangan secara elektronik. Keempat bagian ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa juga kita pisahkan. Lantas mengenai e-summon ini sendiri adalah dalam persidangan itu sendiri kadang pihak itu karena sudah menggunakan sarana elektronik, maka dengan asas peradilan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, maka e-summon ini sejalan lah dengan asas peradilan tersebut, di mana pemanggilan ini dilakukan secara elektronik melalui alamat elektronik. Jadi tadinya pemanggilan itu kalau pihak dari awal pihak penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, langsung dia diverifikasi melalui verifikasi, dan dia menggunakan alamat elektronik. Jadi tadinya yang alamat fisik diganti menjadi alamat elektronik. Dan apabila dalam gugatan tersebut kepada pihak tergugat, penggugat dapat langsung menunjukkan alamat elektronik, bisa langsung kita memanggil secara elektronik. Namun kebanyakan pada saat gugatan, pengajuan gugatan, pihak pemohon atau kuasa itu hanya mencantumkan alamat secara istilahnya manual. Jadi untuk pemanggilan pertama itu kita harus memanggil pihak tergugat itu dengan cara surat tercatat atau lewat pos. Nanti setelah itu dia datang, ditanyakanlah di persidangan itu bahwa apakah Bapak bersedia sidang secara elektronik. Apabila pihak tergugat itu bersedia secara elektronik, maka didaftarkanlah di media ekor, alamatnya itu berubah dari alamat fisik menjadi alamat elektronik.
Namun kalau pihak itu adalah pihak tergugat yang diwakili oleh kuasanya, maka wajib, jadi wajib hukumnya penggugat dan tergugat memakai alamat elektronik. Mungkin demikian untuk ini. Baik, kemudian mekanisme kerja e-summons ini bagaimana untuk proses persidangan? Jadi untuk proses persidangannya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setelah pendaftaran didaftar untuk penggugatnya sendiri, pada saat sudah terdaftar dan berkas sudah ada di hakim akan memerintahkan panitera untuk melakukan panggilan melalui persita. Jadi pemanggilannya itu untuk penggugat karena sudah menggunakan alamat elektronik, maka akan dipanggil secara elektronik atau melalui email yang terdaftar. Lantas untuk pihak tergugat akan, karena saat itu di alamatnya belum ada alamat elektronik, maka akan digunakan dahulu pemanggilan secara surat tercatat melalui kantor pos. Namun apabila sidang berikutnya pihak termohon eksekusi itu diwakili oleh kuasa hukumnya, maka wajib hukumnya pihak tergugat itu bersidang juga secara elektronik dengan menyampaikan alamat elektroniknya. Jadi nanti pemanggilan itu tetap dan pemberitahuan putusan itu akan melalui elektronik. Namun kalau pihak tergugat tidak menggunakan kuasa, artinya dia maju sendiri, tetapi tidak bersedia juga untuk ikut secara elektronik, tetap akan dipandu dan pemberitahuan atau pemanggilan itu akan kita lakukan melalui surat tercatat. Kemudian masyarakat apakah sudah cukup familiar nih Pak dengan e-summons ini? Kalau masyarakat sendiri, apalagi saya lihat di masyarakat di Denpasar ini, kalau mungkin masyarakatnya belum 100% kan ya, mungkin kita kategorikan 60-70% sudah mengetahui. Mengapa kami katakan demikian? Karena kadang biasa masyarakat datang ke pengadilan menanyakan, Pak, datang sendiri, kami ingin berperkara Pak, tapi kami tidak ingin menggunakan kuasa hukum, kami ingin maju sendiri. Kami persilakan, kami tanyakan bahwa ada di pengadilan ini ada ekor untuk berperkara secara elektronik. Karena dia bertanya, Pak, ini apa nih ekor Pak? Kenapa sebegini? Kita jelaskan bahwa ekor ini mempermudah kita ekor sendiri. Lantas mengenai kendalanya itu kadang yang tergugatnya itu tidak, kadang kena acu dari pihak tergugat, merasa ngapain saya digugat, acu-acu aja kan. Itu kan yang kendalanya di situ. Karena keacuannya itu nggak mau menggunakan sarana elektronik itu, jadi kadang kita memanggilnya itu tetap harus menggunakan dengan surat tercatat. Jadi memang harus dengan kedua cara begitu ya, mengingat juga sekalian untuk beradaptasi gitu masyarakat untuk menggunakan e-summons begitu Pak ya? Iya. Jadi memang kita mengupayakan agar perkara ini secara elektronik semua. Karena ini untuk kemudahan dari yang bersangkutan sendiri, dari pihak penggugat maupun tergugat, itu kita usahakan untuk itu. Kenapa ini untuk memudahkan dia juga, ya apalagi kalau penggugat atau tergugatnya itu banyak kesibukan, tidak berada di kota yang sama. Kalau mau balik lagi ke sini biayanya mahal, memerlukan biaya tiket mungkin pesawat atau gimana lah waktu lagi. Jadi dengan adanya ini memangkas semua itu. Iya. Jadi memang keuntungan dari e-summons ini harusnya banyak sekali untuk masyarakat ya Pak ya, gitu ya. Selain itu juga warga kota, kami juga masih mengundang Anda yang ingin bertanya ataupun sekedar sharing ya
tentang Islam ini ataupun tentang pengadilan negeri, silakan yang 361244444. Kemudian untuk panggilan melalui Islam ini tetap sah kan Pak secara hukum meskipun pihak tidak membaca emailnya gitu. Oh iya, nah, ini yang apa namanya menjadi pertanyaan yang menarik. Jadi ada pertanyaan bagaimana apabila saya tidak pernah membuka email saya, apakah panggilan itu dianggap sah? Sedangkan sampai saat ini saya tidak pernah membaca, jangankan membuka, istilahnya membuka aja nggak pernah. Nah, dari ketentuan yang ada bahwa alamat elektronik apabila sudah disampaikan melalui alamat elektronik, maka pemanggilan itu dianggap sudah sah. Karena kami punya semacam bukti bahwa untuk pemberitahuan tersebut sudah dilakukan pada hari ini pukul ini. Jadi mungkin di dalam emailnya sendiri itu sudah istilahnya alamat sudah terkirim. Jadi itu menjadi bukti kami pengadilan bahwa alamat itu sudah sampai. Mengenai masyarakat belum membuka atau tidak itu menjadi bagian dari masyarakat sendiri. Kemudian tantangan yang dihadapi pengadilan negeri dalam penerapan Islam ini apa, selain memang istilahnya banyak yang acuh tak acuh alias kayak gaptek begitu ya, nggak mau belajar tentang elektronik, apa lagi nih Bapak yang dihadapi gitu? Jadi memang ada tantangan dari penerapan Islam ini sendiri, bahwa apabila tergugat itu tidak mau menggunakan perkara secara elektronik, maka perkara tersebut pasti dilakukan secara hibrid. Seperti yang kita sampaikan tadi di depan, bahwa salah satu tujuan dari Islam ini bagaimana caranya mempermudah, mempercepat. Tetapi kalau dari pihak tergugatnya juga tetap tidak mau begitu, kami juga dari pengadilan tidak bisa memaksakan. Karena sarana hibrid juga itu memang diperbolehkan. Lantas kami pun tetap menghimbau agar tetap dilakukan pemanggilan secara SMS atau kita berperkara secara elektronik dengan pemanggilan bersama ini untuk dilakukan, karena memang satu sisi untuk cepat waktu, dua juga saya rasa kalau dapat dikatakan bisa dengan cepat kita mengakses, mengetahui informasi itu secepat mungkin. Beda halnya kalau kita harus melakukan melalui panggilan, tidak ditahu kapan juga tibanya, apakah sudah tiba atau tidak. Tapi kalau saya rasa media elektronik ini kita cuma berhitung sepersekian detik sudah sampai. Kemudian kesiapan dari SDM dan juga teknologi pengadilan negeri di pasar untuk mendukung layanan ini seperti apa? Jadi untuk penerapan dari persidangan elektronik ini sendiri, dari Mahkamah Agung juga sudah menyiapkan itu, dan semua sudah ada kan, apalagi untuk penerapan persidangan secara elektronik ini kan kita sudah mulai tahun 2019 itu sudah mulai, jadi adanya Permen nomor 1 2019 sampai sekarang ini sudah 2026, sudah berapa tahun, berarti sudah berjalan. Baik, sudah ada juga ini yang bergabung, ada Dede Satria dari Pasar Timur. Mau bertanya terkait dengan pemanggilan surat SMS ini, bagaimana jaminan dari pengadilan supaya warga yang menjadi pelapor atau korban di kampung mereka yang memiliki keterbatasan fisik ataupun penyandang disabilitas tetap mendapatkan hak yang sama, yakni mudah menerima panggilan dan tidak dirugikan atau dianggap mangkir oleh karena kondisi mereka. Kira-kira begitu. Kita kita putuskan, jadi kategori berperkara, ini dalam kategori pihak berperkara. Nah, apalagi yang kita bahas ini mengenai perkara perdata.
Jadi pihak tergugat atau yang tidak memiliki kuasa. Mungkin begitu pertanyaannya, bagaimana dia langsung apabila ada pihak yang berperkara tetapi dia apa istilahnya ada keterbatasan bagaimana. Jadi kita kembali lagi bahwa mengatakan ke sistem examen ini sendiri bahwa examen ini istilahnya kita mengalihkan dari alamat fisik menjadi alamat elektronik. Jadi saya rasa tidak ada masalah selama pihak itu menunjukkan atau menyerahkan alamatnya secara elektronik, maka pemberitahuan itu akan disampaikan secara elektronik. Cukup dengan membuka emailnya di HP gitu. Mungkin demikian. Baik, jadi memang sudah diatur juga ya, jadi silakan semoga bisa menjawab pertanyaannya. Dan masih ada narasumber saya dari Pengadilan Negeri Denpasar yang akan membahas tentang Perma baru ya, Perma nomor 7 tahun 2022, cara baru pengadilan memanggil para pihak. Nah, sudah ada juga yang bergabung, ada Made di seputaran Kecubung Denpasar. Jadi ingin bertanya terkait dengan penerapan e-summons ini secara umum. Apakah pemanggilan elektronik ini memiliki kekuatan hukum yang sama persis dengan surat pemanggilan fisik atau jurusita? Kemudian apa jaminan bagi warga kota agar tidak kendala seperti panggilan tidak dikirim, tidak terbaca, tidak terlewatkan sehingga merugikan hak-hak hukum kita? Silakan Bapak, mungkin sudah kita bahas secara rinci aja lagi ya. Silakan. Oke, ya memang menarik sekali ini Bu. Jadi mengenai dasar hukumnya kita mengacu kepada Perma nomor 1 tahun 2019 yaitu Perma nomor 1 tahun 2022 mengenai administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Tadi ditanyakan mengenai dampak hukumnya Bu ya, dan bagaimana, apakah dilakukan oleh siapa. Jadi untuk pemanggilan ini sendiri ini tetap dilakukan oleh jurusita, tapi melalui elektronik. Nah, dan untuk mengenai sampai tidaknya ini saya rasa ini pasti sampai karena sudah ada alamat elektronik yang sudah tercatat disampaikan di situ, dan kami pengadilan juga mempunyai bukti kapan dikirim, kapan sampainya sudah terverifikasi. Jadi saya rasa kalau ini justru kalau kita melakukan panggilan secara manual itu kadang saat ini melalui surat tercatat itu justru kadang tidak sampai karena untuk pemanggilan secara atau surat tercatat itu dilakukan pelaksanaan oleh pegawai pos. Kadang di alamat itu tidak ditemukan, alamat itu tidak ditemukan, orang yang di rumah tersebut tidak berada di tempat, atau orang yang di alamat tersebut tidak dikenal oleh warga sekitarnya, komunitas setempat. Nah, tapi kalau melalui e-summons ini dengan menggunakan alamat elektronik, ini kan pasti sudah sampai. Jadi saya rasa memang lebih bagus, lebih efektif lah kita menggunakan e-summons. Kan. Baik, jadi itu dia tadi ya, sudah dibahas juga. Oh, kemudian juga ada lagi yang masuk nih dari Tio di WA Supratman. Pak, bagaimana apabila kami tidak memiliki fasilitas yang mumpuni untuk mengikuti sidang online, tapi kami juga terhalang biaya untuk transportasi menuju ke lokasi pengadilan? Adakah solusi yang ditawarkan atau ada pendampingan untuk hal tersebut? Jadi untuk yang hal tersebut ini kan kita membahas mengenai persidangan panggilan secara elektronik. Mungkin yang dimaksud agak luas. Jadi untuk biaya sendiri apabila yang bersangkutan tidak memiliki biaya, itu pengadilan itu setelah menyiapkan setelahnya
berperkara secara berdeo. Jadi kalau dia berperkara secara berdeo, minta untuk didampingi penasihat hukum, dapat langsung menuju ke pos bakum kita di Pengadilan Negeri Denpasar dan menjelaskan apa keperluannya. Dan sarana berperkara secara berdeo itu memang ada dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1 2014. Ketentuan itu ada. Mungkin demikian. Baik, jadi sudah ada 3 penanya ya, ada Dede, kemudian Pak Made dan juga Tio. Terima kasih, semoga sudah menjawab juga. Jadi kalau misalkan ingin bertanya-tanya bisa ada Instagramnya juga ya Bapak ya, atau teman-teman juga. Nanti kita akan membahas juga kemana sih kira-kira untuk warga kota yang kiranya ingin sekedar bertanya-tanya dulu nih, karena kan kebanyakan nih aduh malu mikir biaya. Nah, nanti kita akan bahas juga di akhir. Kemudian bagaimana pengadilan menjaga keamanan data dan privasi para pihak dalam sistem digital? Ini kan sangat rentan sekali nih Bapak. Bagaimana menurut Bapak selaku dari pengadilan negeri? Silakan. Oke, menarik sekali pertanyaannya juga. Dapat kami sampaikan karena ini adalah aplikasi nasional yang disiapkan oleh Mahkamah Agung dan penerapannya dilakukan di setiap daerah-daerah kabupaten kota. Dan tentunya lapangan itu sudah memikirkan hal tersebut. Dan saya rasa untuk bagian ini memang sudah ada disiapkan oleh Mahkamah Agung di Mahkamah Agung. Jadi aplikasi ini memang sudah ada bagian-bagian tertentu yang setiap user-usernya itu diberi password untuk bisa masuk. Jadi nggak sembarang, setiap petugas pengadilan pun juga tidak sembarang akses. Jadi tupoksinya aja yang dia bisa akses. Contoh untuk jurusita, mungkin bagian jurusita aja yang dia bisa akses. Untuk panitera pengganti itu tupoksi panitera pengganti aja yang dia bisa akses. Untuk hakim begitu pun hakim. Tentunya dengan jabatan-jabatan yang dari bawah sampai ke atas itu mempunyai tugas dan akses yang lebih luas. Gitu. Jadi saya rasa untuk keamanannya itu sudah aman ya, karena memang sebelum membuat suatu aplikasi begitu warga kota memang sudah dirancang dengan khusus supaya data-data warga kota aman, jadi tetap nyaman begitu ya juga. Dan selain itu juga terkait dengan kasus panggilan manual ataupun elektronik. Kira-kira kalau misalkan di masyarakat dia slow respon begitu, kemudian terus kasusnya harus berjalan dengan cepat, kira-kira bagaimana solusinya dan berapa lama dari jarak kasus tersebut jalan dengan pemanggilan berdasarkan melalui e-summons ini begitu Bapak? Jadi untuk yang bisa luruskan bahwa untuk e-summons ini sendiri itu kan dilakukan pemanggilan secara elektronik. Sedangkan untuk surat tercatat itu bisa kita katakan sebagai klik. Jadi mengenai waktu pemanggilan itu sudah ditentukan sebuah persidangan, dan lantas untuk sidangnya sendiri itu kan sudah ditentukan sama hakimnya. Jadi mungkin sidang hari ini tidak datang, biasanya itu hakim itu menunda 1 minggu kemudian. Jadi memang ada waktu-waktu yang sudah ditetapkan untuk itu. Tidak langsung dengan serta-merta kita memanggil sidang hari, panggilin hari, enggak. Ada waktu-waktu yang ditentukan. Baik, jadi memang ada tata caranya warga kotanya, jadi warga kota jangan ragu begitu. Jadi untuk warga kota juga yang kiranya masih ingin nih bertanya-tanya, silakan masih bisa di 0361244444. Kemudian apakah pernah terjadi kendala seperti salah alamat email ataupun nomor telepon gitu? Apa solusinya? Sementara harus segera untuk pengiriman gitu Bapak. Untuk hal itu ya, untuk di PM Denpasar selama saya menjabat di sana kami belum mengalami hal tersebut, dan mudah-mudahan kedepannya juga tidak ada. Kenapa? Karena pada saat pihak memasukkan nomor emailnya atau salah memasukkan emailnya, tentunya dalam menjawab persyaratan itu kan lewat di situ.
pastinya dia akan tahu dan akan segera memberi konfirmasi kepada pengadilan. Oh, ini kenapa di bagian ekor kok Pak, kenapa ini nggak bisa masuk, ada apa, mungkin dicek. Jadi salah satu hal tersebut itu agak apa ya, jaranglah terjadi. Tapi selama saya menjabat di Pengadilan Negeri Denpasar ini, alhamdulillah belum pernah terjadi hal tersebut. Kemudian yang saya ingin tanyakan juga, apakah sistem ini bisa membantu untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, Pak, kira-kira? Ya, jadi memang sudah tujuan dari persidangan secara elektronik ini, saya kembali kita ke asas mengenai asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ya, memang salah satu tujuan itu adalah itu, bagaimana bisa berperkara secara cepat, biaya ringan, dan sederhana, sehingga waktu penyelesaian perkara itu bisa tepat waktu. Jadi memang warga dirancang yang supaya hemat energi, hemat waktu, ya, jadi hemat efisiensi pokoknya ya. Seperti sekarang ini efisiensi begitu. Kemudian untuk warga kota sendiri nih, yang ingin bertanya masih juga kami tunggu. Lalu apakah penerapan e-summons ini sudah mendapatkan respon positif juga nih dari para pencari keadilan yang selama ini sudah berlangsung gitu? Alhamdulillah, kalau saya melihat ini, jadi hampir 100% ya, dapat dikatakan sudah 100%. Pihak yang mengajukan gugatan di pengadilan itu menggunakan perkara secara elektronik. Jadi saya rasa sangat direspon oleh masyarakat, khususnya kuasa hukum. Jadi memang warga kota ini sudah terjadi juga. Kemudian untuk advokat nih, bagaimana peranan dari advokat sendiri untuk penggunaan e-summons ini ya Pak, selain masyarakat juga yang pastinya menjadi hal utama ya begitu? Jadi sudah saya sampaikan di depan tadi Mbak, bahwa untuk penggunaan ini perkara secara ekor ini, untuk advokat sendiri itu sudah diwajibkan. Jadi advokat itu wajib untuk menggunakan ini. Jadi tidak ada keharusan saya nggak mau hibrid atau apa, nggak bisa. Untuk advokat, kuasa hukum atau advokat itu sudah memang kewajibannya, dia sudah diwajibkan untuk menggunakan ekor ini. Kemudian yang penting lagi nih, ya karena kita sedang di era digital gitu kan, tentu pengadilan negeri ini menghadapi potensi hal-hal yang tidak terduga seperti penyalahgunaan atau penipuan berkedok e-summons ini. Jadi seperti apa tanggapan dari pengadilan negeri dengan potensi tersebut ya Bapak kira-kira? Kalau dari dampak penggunaan e-summons sendiri, saya rasa justru sangat aman lah dengan menggunakan e-summons ini, karena alamat yang disampaikan kepada kami secara elektronik itu kan tidak diketahui oleh pihak luar. Yang mengetahui itu apa yang dibuat perkara. Jadi kita tidak mempublish keluar. Kemudian juga yang seberapa penting sih literasi digital masyarakat nih dalam mendukung keberhasilan e-summons juga, dan yang terakhir juga nih pesan serta harapan terkait dengan layanan e-summons di masyarakat. Jadi salah satunya saya mengucapkan terima kasih kepada publik Kota Denpasar. Ini salah satu untuk masyarakat bisa mengetahui penggunaan berperkara secara elektronik di pengadilan itu kita sosialisasikan lewat radio dan kami Kota Denpasar. Saya ucapkan terima kasih hari ini ya, radio ini sangat membantu. Jadi memang salah satu untuk bagaimana bisa diketahui oleh masyarakat umum, ini kita selalu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa di pengadilan itu ada gini loh, ada berperkara secara daring, ternyata biayanya juga besar, nggak seperti dulu bisa sampai berapa kali lipat gitu.
Sekarang secara elektronik dibatasi sekali, sudah terbatas, biaya yang dikeluarkan itu sudah sedikit dan transparan pengguna, begitu pun juga dengan penggunaannya sangat transparan sekali. Dan bisa juga ditanyakan oleh penggugat, bisa menanyakan kepada kami atau mempertanyakan, Pak, biaya perkara kami sudah habis, kok habisnya apa, bisa, sudah jelas penggunaannya untuk itu ada, jadi memang kita transparan. Dan itu juga salah satu menjadi informasi yang harus memang diberikan kepada kami. Jadi memang masyarakat tidak perlu takut lagi ada suap penyuap begitu, karena ini sudah transparan juga begitu Bapak ya teknologinya. Iya, dari apa yang di pengadilan itu, yang di biaya yang dikeluarkan oleh pihak di pengadilan itu sudah tercatat semua dan memang transparan. Dan biaya perkara itu pun telah disampaikan, diketahui oleh para pihak, dan mengenai besarannya pun juga itu sudah diberitahukan kepada pihak. Jadi kalau memang ada pihak yang mau bertanya barangkali ini silakan bertanyakan kepada kami. Kami sangat terbuka untuk hal tersebut, karena di pengadilan itu tidak ada pembayaran yang harus dilakukan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi yang dibayarkan itu apa yang ada di dalam daftar daftar perkara yang harus dikeluarkan, itu aja. Di luar dari itu enggak ada. Itu harus hati-hati ya orang-orang itu. Iya, ya, bisa lapor juga. Baik, harapan pengadilan agar masyarakat semakin percaya nih terhadap pelayanan dari peradilan yang tentunya sudah berbasis digital, ya Pak. Jadi harapan dari pengadilan agar masyarakat tuh semakin percaya terhadap pelayanan peradilan berbasis digital itu seperti apa? Selain tadi sudah dijelaskan. Jadi dari pengadilan kami sangat berharap dengan masyarakat percaya keadilan. Di pengadilan itu kita sudah bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada, dan kita sangat terbuka dari transparansi, khususnya juga mengenai biaya-biaya perkara yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dan dibayar oleh masyarakat. Kita itu semua sudah ada dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan, dan untuk biaya-biaya tersebut juga bisa ditanyakan oleh pihak kepada kita, pihak yang berperkara yang menanyakan kepada kita. Jadi kita sudah tidak ada istilah alergi bagi kita untuk ditanyakan mengenai biaya-biaya tersebut. Dan saya pun juga selaku panitera pengadilan negeri Denpasar menghimbau kepada masyarakat apabila ada yang mengatasnamakan pengadilan dalam minta biaya-biaya di luar dari yang sudah ditentukan, itu silakan disampaikan kepada kami. Dan dari Mahkamah Agung pun sendiri itu sudah ada namanya badan pengawasan yang selalu melakukan monek kepada kita. Baik, itu dia tadi. Terima kasih Bapak Sulaiman sudah hadir. Jadi rekan-rekan saya juga himbau untuk Anda yang ingin bertanya-tanya bisa langsung ke Instagramnya PN Denpasar begitu ya. Ya, jadi di sana sudah lengkap, ada linknya juga ataupun kontak untuk WA-nya. Dan terima kasih juga sudah hadir narasumber saya untuk hari ini. Semoga kita akan bisa membahas